Tarik nafas dulu, haleluya ya. Selamat datang, puji Tuhan, kita bisa kembali dalam ibadah hari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Bapak, Ibu, Saudara minggu lalu tidak hadir di dalam ibadah atau tidak menonton di YouTube ibadah kita, khususnya di bagian sharing yang disampaikan oleh Pak Parda, Pendeta Pardamian Pasaribu, Gembala di tempat ini, Saudara perlu menonton kembali karena ini adalah kelanjutan dari apa yang disampaikan kemarin. Jadi di gereja ini, nama saya Carter Jordan, kalau ada yang belum kenal, mungkin yang nonton lewat YouTube, saya adalah salah satu jemaat di sini dan saya pengurus di tempat ini. Dan tahun ini kita akan belajar, khususnya di awal tahun, kita akan belajar tentang nilai-nilai. Ya, sebelumnya di minggu pertama atau minggu kedua dari bulan Januari, Pak Parda sudah menyampaikan bahwa kita hidup berdasarkan nilai-nilai. Ada visi dan misi, ada nilai-nilai. Supaya apa? Supaya visi misi itu bisa kita capai. Nah, perlunya nilai-nilai, kalau dalam bahasa kerennya itu namanya values ya. Ada nilai-nilai supaya membantu kita bagaimana kita bisa mencapai visi dan mengerjakan misi. Ya, jadi nilai-nilai diperlukan oleh khususnya orang Kristen yang mau hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kalau belum, Bapak Ibu bisa menonton kembali, tapi jangan menonton sekarang ya. Dengar dulu yang ini, nanti pulang ke rumah terus lihat. Ini adalah sambungannya. Jadi saya nggak akan menjelaskan cukup panjang. Nah, Saudara bisa buka, Bapak Ibu bisa buka di dalam 1 Petrus pasal yang ke 2 Petrus yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke 11, saudara-saudara ya. Oke, 2 Petrus pasal 1. Oke, 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nah, Pak Parda sudah menjelaskan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4 minggu lalu. Dan buat para pengurus, para pelayan di tempat ini, kayaknya apalagi sih yang harus kita dengerin dari bagian ini. Kayaknya gue udah denger berkali-kali gitu ya. Tapi stay with me, kita akan ngebahas bagian ini. Karena ini bagian yang sangat menarik dan jarang diperbincangkan mungkin di tempat lain ya, hanya di Light City kayaknya ya. Jadi saudara, kalau saudara masuk ke hari ini dan dengar sharing firman Tuhan hari ini, saudara bukan salah channel, tetapi saudara masuk dalam sesuatu yang berbeda. Nah, kalau di bagian yang pertama itu saudara kita dikasih tahu khususnya ayat yang ketiga ya. Saya ulas sedikit ya. Ayat yang ketiga dikatakan karena kasih ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Itu dalam terjemahan baru. Tapi saya sedikit kasih informasi, ada terjemahan lain yang berbunyi begini ya. Untuk sesuatu yang berguna untuk hidup dan kesalehan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Karena kuasa Tuhan diberikan kepada kita, maka saudara, seringkali yang dipertanyakan oleh kita dalam hidup kita adalah kita bisa hidup cukup nggak? Bisa hidup nggak? Ya. Tetapi firman Tuhan di bagian sini sudah dikatakan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Bukan cuma uang. Seringkali yang dipikirin uang, ya, supaya saya bisa hidup harus ada uang. Sabar saudara-saudara ya. Nah, menganugerahkan untuk hidup. Nah, kalau di terjemahan lain di-cut, dipotong. Bunyinya jadi begini. Berguna untuk hidup dan kesalehan oleh pengenalan kita akan Dia. Karena kuasa ilahinya, maka kita bisa jadi saleh, saudara-saudara. Itu firman Tuhan yang disampaikan Pak Parda kemarin. Dan kesalehan untuk pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah, ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji-janjinya yang berharga dan sangat besar. Kalau saudara nanya sama saya, bro itu artinya apa? Aduh, janjinya besar. Setiap orang menerima janji Tuhan itu berbeda-beda. Setiap orang menerima sesuatu yang dari Tuhan berbeda-beda. Tapi yang pastinya besar dan luar biasa. Ya, supaya oleh kamu boleh mengambil dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, karena Tuhan berjanji itu semua bagi kita, kita bisa hidup dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu dunia yang hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia.
Nah, kalau saya ringkas ayat 1 sampai ayat yang keempat ini, saya ambil satu kata namanya iman. Iman kita kepada Tuhan. Ya. Saya akan memulai, judul khotbah saya adalah Seven Secrets of Successful Christian Life. 7 rahasia kesuksesan kehidupan orang Kristen. Yang itu kata iman. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasannya, saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih, saya mau sampaikan, kita samakan persepsi dulu ya. Samakan persepsi dulu. Apa sih sebenarnya sukses itu? Setiap orang punya definisi, punya arti tentang sukses. Saya mungkin dengan Yogi berbeda mendefinisikan sukses. Saya bahkan, saudara, bahkan dengan suami, istri, dan anak, dengan keluarga, itu berbeda. Ya. Sukses itu apa sih sebenarnya? Kalau kita bisa duduk bersama-sama. Kalau saudara bisa duduk bersama-sama dengan orang tua saudara, dengan kakak saudara, dengan ibu saudara, dengan ayah saudara, dengan anak saudara. Ketika saudara bilang, ayo kamu supaya nanti kamu sukses, kita punya definisi yang berbeda. Dan oleh karena itu, saya ingin ajak ya, kenapa saya bicara tentang sukses ini? Karena banyak orang mempunyai definisi yang disitir, yang didrive oleh dunia. Sekali lagi, banyak orang definisi sukses, bahkan orang Kristen saudara-saudara, definisi sukses itu disitir, didrive oleh dunia. Dunia bilang sukses yang begini, apalagi di zaman yang sekarang ya, zaman yang medianya kebuka. Saudara tahu apa yang ditunjukkan? Kalau mau ini semua yang sukses. Semua minggu lalu Pak Parda bilang ini adalah zamannya flexing. Semua ditunjukkan bahwa inilah sukses. Oke, nggak panjang-panjang. Saya mau sampaikan, kita lihat ayatnya yang ke 10. Ya, ayatnya yang ke-11. Oke, sukses itu ayat yang ke-8 dari 2 Petrus 1 ayat lainnya. Ya, sukses itu adalah sebab dalam kekristenan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, nanti kita bahas apa itu aja, padamu dengan berlimpah-limpah. Sebab apabila semuanya itu, 7 rahasia sukses ini saudara kerjakan, maka ini yang akan terjadi. Inilah sebenarnya arti sukses menurut Petrus, rasulnya Yesus Kristus yang paling terkenal salah satunya. Ya. Jadi dibilang, sebab apabila semuanya itu, nanti yang ayat 5 dan ayat 6 yang kita lakukan. Semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Ya. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan apa? Berhasil. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam apa? Pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sukses yang pertama. Kita akan menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalan kita tentang Yesus Kristus. Kok gitu sih arti suksesnya di dalam kekristenan? Oke, lanjut ya. Ayat yang ke-9 ya, yang ke-10. Karena itu ayat ke-10. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Yang pertama, kita akan menjadi giat dalam melayani Tuhan. Lalu yang kedua, kita nggak akan tersandung, saudara-saudara. Dan yang ketiga, ya, dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Garis bawahi kata hak penuh. Saudara, ada yang mungkin gak dapat hak penuh untuk masuk ke kerajaan itu. Saya ulang lagi. Kalau kita tidak melakukan ketujuh hal yang disampaikan oleh Petrus di dalam bagian ini, ada kemungkinan saudara pasti nggak akan giat dan nggak akan produktif di dalam melayani Tuhan. Ada kemungkinan yang sangat besar saudara pasti akan tersandung dan jatuh dan nggak bangun-bangun lagi. Tapi tidur terus. Lalu ada yang ketiga, saudara kemungkinan besar nggak terima hak penuh. Loh, kan saya udah terima Yesus dan percaya. Saudara, kalau saudara terima Yesus dan percaya,
yang saya bilang tadi, iman itu, maka 7 hal ini harus dikerjakan. Amin? Gak apa-apa, nggak amin dulu ya. Supaya nanti kita tahu apa sih sebenarnya ya. Ya, saya mulai dari iman ya. Iman minggu lalu sudah dijelaskan oleh Pak Parda. Yang iman yang paling jelas yang pertama dibilang adalah minggu lalu adalah bahwa kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ini harus dimulai. Mau sukses dalam kekristenan kita harus mulai dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya semua orang, semua saudara yang ada di tempat ini sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk memperkuat apa yang saya sampaikan, saudara-saudara, saya mau cerita. Saya punya tentang iman saya. Saya sudah dari kecil, saya udah Kristen, saudara-saudara ya. Saya lahir di tengah-tengah saudara Kristen, keluarga Kristen, mama papa saya Kristen, rajin ke gereja, keluarga besar saya Kristen. Dari kecil saya rajin datang ibadah. Saya bahkan sudah melayani, bermain drama di gereja, bermain segala sesuatunya yang bersifat seperti teater di gereja ketika saya masih kecil sampai saya SMA. Ya. Jadi kemudian, tapi saya udah Kristen belum. Titik balik saya adalah ketika saya pulang ke kampung. Saya anak kampung, saudara-saudara. Saya lahir di suatu kota kecil pulau namanya Banggai di Sulawesi Tengah. Nah, saya lulus SMA di Jawa, lalu saya diminta pulang oleh mama saya. Mama saya bilang begini, kamu nggak usah kuliah, kamu pulang aja. Terus saya bilang sama mama saya kan udah juara nih ya. Saya udah berhasil. Saya juara, saudara-saudara, saya juara 1 dari saya masih taman kanak-kanak sampai saya lulus SMA. Raport saya ada, juara 1. Terus saya nggak diizinin kuliah. Kesel saya sama mama saya. Kesel sekali saya sama mama saya. Saya bilang, kenapa? Saya ini mau kuliah. Ya, padahal saya udah daftar, tapi disuruh pulang, saudara-saudara. Nah, saya pulang ke kampung saya untuk menyelesaikan masa lalu yang berkaitan dengan hidup saya. Saya pulang ke kampung saya, dan kemudian saya lihat mama dan papa saya sudah lahir baru, saudara-saudara. Waktu itu di kampung saya ada pelayanan dari Yayasan Pelayanan Kristen namanya Hosana di Manado datang ke Banggai. Mereka layani. Papa saya, mama saya, kakak saya bertobat semuanya. Hanya saya yang tersisa. Dan dalam pertobatan mereka dibukakanlah segala sesuatu yang penting untuk hidup saya. Makanya saya disuruh pulang. Ketika saya pulang di sana, satu malam mama saya bilang begini, Carter, mama dan papa mau kasih tahu sesuatu yang selama ini nggak pernah mama dan papa kasih tahu sama kamu. Apa itu? Singkat cerita saya dikasih tahu bahwa saya adalah anak yang tidak diinginkan. Saya mau digugurkan ketika masih di kandungan mama saya. Mama saya melakukan segala sesuatu untuk membunuh saya, saudara-saudara. Tapi karena saya adalah bayi-bayi kuat, saudara, ini penting, saudara. Kalau hari ini ya, saya bisa berdiri di saat ini dan saya berterima kasih, saya melayani Tuhan, itu karena Tuhan membuat si bayi itu. Udah 1 ya, kan yang berhasil itu kan cuma 1 ya ketika pembentukan ya. Lalu yang kedua, mau dibunuh sama orang tua saya. Ingat mama saya udah bertobat, jadi mereka dibilang kayak kita CG, ayo selesaikan masa lalunya. Mama saya keingat, oh dulu nih si Carter mau dibunuh, mau saya aborsi bahasanya ya. Saya disuruh pulang, singkat cerita malam itu saya nangis sesungguhkan. Hal yang saya bilang gini, puji Tuhan tapi Ma ya, kenapa saya nggak cacat, pendek doang sih, itu ya. Jadi kan banyak ya bayi-bayi mau diaborsi. Tapi saudara saya mau kasih tahu ya, Tuhan itu baik, amin. Kalau saya bilang Tuhan itu baik, karena saya bayi yang bisa survive. Ya. Kalau saudara lahir karena penuh kasih sayang mama, luar biasa. Kalau saya bisa lahir, mama saya udah mau korbankan saya, mau diaborsi, itu luar biasa. Malam itu saya dilayani oleh seorang hamba Tuhan, namanya Evangelis Vence Suwu. Saya terima Yesus, dan saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau saudara pernah dengar firman Tuhan, betapa dahsyat dan ajaibnya kejadianku ketika Tuhan membentuk. Saya bisa bilang, saya bisa cerita kepada Bapak Ibu Saudara 2 kali lipat betapa dahsyatnya Tuhan menjadikan saya. Karena apa? Karena Tuhan, 1, nggak cuma saya menjadi benih yang berhasil untuk dijadikan bayi, tapi saya menjadi bayi-bayi yang kuat untuk melawan di dalam perut.
Jadi saudara kalau mau melawan saya, hati-hati. Waktu kecil aja saya udah ngelawan. Jadi saya punya Tuhan di belakang yang jauh lebih kuat. Ini mungkin waktu mama saya nanya sama mama saya ini buat lucu-lucuan aja ya. Sesudah itu kan saya jalan sama mama saya nanya sama mama saya, "Mama, waktu mau gugurin saya tuh ngapain?" Mama saya adalah perempuan kampung yang murni, saudara-saudara. Apa maksudnya? Dia masang atap, dia manjat pohon, itu dilakukan. Papa saya orang Cina, murni. Orang Cina dia nggak tahu manjat pohon, saudara-saudara. Yang manjat pohon dan ngebenerin rumah, atap rumah itu mama saya. Mama saya melakukan segala sesuatunya untuk membuat saya aborsi. Tapi si bayi ini nggak hilang-hilang ya. Jadi saya punya dasar yang kuat tentang iman. Nah, pada malam hari itu saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan." Saudara, ya, ini yang akan kita masuk, kita lihat di ayatnya yang kelima. Ya, ayat yang kelima, lihat. Justru karena itu, justru karena iman kamu yang ada di dalam Yesus Kristus. Justru karena iman kita yang ada pada Yesus Kristus itu, ya. Karena kita udah punya iman, karena kita udah diselamatkan, ya. Saudara boleh tanya sama Pak Parda, boleh tanya sama Kawati, boleh tanya sama Bu Odi, boleh tanya sama Bang Dwi Kora. Ketika kita semua diselamatkan, itu nama-nama tadi adalah pemimpin di tempat ini, saudara-saudara. Ketika mereka diselamatkan, yang ada dalam hati dan pikirannya adalah yang kedua, yang pertama dari rahasia suksesnya hidup orang Kristen. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh, ya, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Secret yang pertama, rahasia yang pertama bahwa seorang Kristen bisa berhasil dalam hidupnya adalah pada iman yang ada pada Yesus Kristus itu harus ditambahkan dengan apa? Kebajikan. Saudara nggak akan bertumbuh, nggak akan sukses. Kita jadi orang Kristen itu ngegerandongin orang aja. Kalau iman kita itu hanya sampai pada, ya saya udah terima Yesus Kristus dan percaya pada dia. Saudara ya, di kitab Injil dikatakan bahwa orang yang tadinya udah bersih, rumah yang tadi udah bersih, terus nggak diisi apa-apa, itu akan dibawa masuk 7 kali lipat setannya yang lebih ganas. Dan supaya rumah itu enggak, karena rumah apa? Rumahnya kosong. Maksudnya apa rumah yang bersih? Rumah yang bersih adalah rumah yang orang sudah percaya sama Yesus. Yesus sudah jadi Tuhan. Tetapi rumahnya kosong, enggak diisi. Dan ayat ini, bagian ini Petrus menjelaskan perikop itu. Dan oleh karena itu, pada iman kita, kalau saudara katakan saudara sudah lahir baru, kalau kita katakan bahwa kita sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara harus menambahkan dalam iman saudara itu dengan kebajikan. Kebajikan apa ya, bro? Kebajikan kalau di dalam terjemahan Inggris lainnya disebutkan ministerial virtue. Artinya apa? Melayani. Bilang sama kiri kanan, melayani dong. Aduh. Malu-malu kayaknya nih ya. Haleluya ya. Baik, oke. Saya mau kita semangat dikit ya. Tepuk tangan untuk yang sudah terima Yesus ya. Oke, baik saudara-saudara. Di dalam iman kita pada Yesus Kristus itu karena kita ada bicara tentang orang Kristen ya. Kalau saudara belum percaya dan terima Yesus nanti sesinya berbeda. Sesi yang sekarang tentang orang yang udah jadi Kristen. Lalu tambahkan pada imanmu itu tambahkan kebajikan, melayani saudara-saudara ya. Kalau saudara terima Yesus jadi orang Kristen, ketika saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita udah melaksanakan SPK berkali-kali. Saya jadi ketua kelas SPK 5 kali saudara-saudara di gereja ini. Ya. Tapi kalau orangnya nggak melayani, sesudah dia lulus SPK, hilang saudara-saudara. Nggak tahu pergi kemana. Digerandol sama calon suaminya mungkin ya. Atau digerandol sama pacarnya, atau di apa sama ini.
Yang paling penting saudara, habis percaya sama Yesus itu harus melayani. Nah, saudara kalau belum melayani, terlibatlah di dalam pelayanan. Ambil bagian di dalam pelayanan. Jangan mundur. Justru sekarang ini banyak yang pengen mundur, saudara-saudara. Banyak yang pengen, aku nggak mau, aku tinggal di rumah aja deh, gitu ya. Banyak yang pengen mundur, saudara-saudara, ya. Tapi saya mau bilang, kalau saudara nggak tambahkan iman daripada iman itu dengan pelayanan, dengan melayani, saudara nggak bisa nambahin yang sisanya. Masa sih? Iya, begitu firman Tuhannya bilang. Saudara harus tambah dulu iman dengan melayani Tuhan. Ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya umurnya masih 18 tahun, saya bilang, saya mau melayani Tuhan. Dan di dalam waktu itu saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan pakai saya untuk melayani Tuhan. Dan buat anak muda, ini banyak anak-anak muda atau anak-anak atau orang tua yang punya anak-anak ya. Jadi ketika saya terima Yesus dan percaya, saya bilang, Tuhan, saya mau melayani. Saya sangat clear, saudara-saudara. Saya sangat clear buat yang muda-muda yang suka bilang, gue nggak tahu juga nih tujuan hidup gue. Ketika saya terima Yesus, saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. 2, saya mau keliling dunia. Aneh juga sih ya. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya mau melayani Tuhan dan saya mau keliling dunia. Tahun 99 saya datang ke Jakarta dan saya melayani Tuhan di gereja ini, saudara-saudara, ya. Bulan April tahun ini saya genap 24 tahun jadi jemaat di tempat ini. Hampir ulang tahun perak 1 tahun lagi. Saudara nggak kasih tepuk tangan buat saya? Saudara, gereja ini ketika saya datang baru sekitar 17 tahun atau 18 tahun. Jadi saya sudah cukup punya power untuk bicara bahwa saya cukup lama di gereja ini. Dan cukup punya power untuk bicara sama saudara bagaimana saudara harus melayani Tuhan. Nah, saya melayani Tuhan, saya di gereja ini ketika saya datang pertama kali, saya tinggal di sekretariat, saudara-saudara. Sekretariatnya saya bersihin, sekretariat kita masih di jalan yang sebelah sana. Ngepel, saudara-saudara. Lalu saya dikasih tugas oleh Pak Parda untuk melayani bagian apa? Saya disuruh ngerjain warta jemaat, saudara-saudara. Waktu itu Kanini, ya, dia yang megang warta jemaat. Terus saya dibilang sama Pak Parda, kamu dengerin khotbah ya, terus kamu tulis ya, catat khotbah, terus nanti minggu depan ditulis di dalam warta jemaat. Saya kerjakan warta jemaat. Dari saya pertama kali datang di gereja ini, saudara-saudara. Ketika gereja kita pindah ke sana kemari, saudara, buat saudara generasi 2009 ke atas, saudara tidak merasakan apa yang dialami oleh generasi 2009 ke bawah. Apa itu gereja 2009, generasi 2009 ke bawah dari gereja ini? Kami pindah, tenda dilipat, perlengkapan diangkat, speaker diangkat, dimasukin ke dalam angkot, dan dibawa pindah-pindah selama hampir 10 tahun saya berjemaat di tempat ini. Saudara, kami pindah entah kemana, sampai gua lupa juga banyak banget kita pindahnya. Ya, ngangkat itu dari angkot dari sekretariat sini ya, bareng abang saya, bareng teman-teman saya yang ada di sini. Kita angkat tuh ya. Tapi saya melayani Tuhan. Saya mau bilang saudara-saudara, kalau saudara baru disuruh mengoperasikan proyektor di sini, kamera, saudara bersyukur 100 kali lipat. Kenapa? Nggak pernah disuruh ngangkat speaker 2 biji kayaknya, untuk bawa naik ke tangga lantai 2 dari gedung LAI. Capek, saudara-saudara. Datang pagi-pagi, pulang paling belakangan, dapatnya nasi bungkus. Nggak, bercanda. Tapi yang saya mau bilang begini, saudara ya. Jadi ketika kita udah terima Yesus, kita harus melayani. Jadi gua nggak ngomong bodong, saudara-saudara ya. Saya dari kecil, dari saya masih muda, ketika saya datang di gereja ini, saya melayani. So, saya punya hak ketika saya bilang orang, kamu harus melayani. Kenapa? Karena saya memulai ketika umur 18 tahun, datang ke gereja ini saya melayani Tuhan. Ever since 24 years. Bukan cari apa-apa, tapi karena itu yang Tuhan taruh ketika kita sudah terima Yesus. Kalau saudara belum melayani, saudara perlu mempertanyakan iman saudara. Benar nggak sih gue percaya sama Tuhan?
Saya ulang, kalau saudara hari ini nggak mau ambil bagian dalam pelayanan, saudara perlu mempertanyakan iman saudara. Jangan-jangan itu bukan iman kepada Yesus yang sejati, bukan Yesus yang kita baca di ayat 1-4 tadi. Sehingga saudara nggak berani ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Hanya orang yang ragu-ragu dengan iman, hanya orang yang ragu-ragu dengan janji Tuhan, hanya orang yang ragu-ragu dengan karakter ilahi yang Tuhan kasih, dia yang nggak akan melayani Tuhan. Tapi kalau orang yang punya keyakinan yang teguh dengan semua janji Tuhan yang bisa membuat saya hidup, yang di ayat 1 ya di ayat 2, yang kita bisa membuat hidup, maka saya akan melayani Tuhan. Di gereja ini banyak pelayanan saudara-saudara. Kalau saudara mau ambil bagian di dalam rencana Tuhan, mari gabung. Buat yang belum punya pelayanan, mari bergabung di sini. Saya tantang buat saudara-saudara yang datang hari Minggu belum melakukan apa-apa. Mari berkontribusi. Kalau enggak, saudara perlu mempertanyakan iman saudara. Yang kedua, tentang melayani Tuhan. Banyak orang yang bilang begini, kalau gua kerja ya di kantor, gua kan udah kerja di kantor. Gua kerja baik. Gua kerja baik. Gua datang pagi-pagi, pulang sore, gua kerjakan, gua nggak korupsi, gua datang tepat waktu, gua jujur dan lain-lainnya, kan juga melayani Tuhan. Gua nggak perlu melayani di gereja. Woi, saudara-saudara, kalau lu kerjanya baik-baik, jujur, datang tepat waktu, nggak korupsi, itu bukan karena lu anak Tuhan. Itu itu bukan melayani saudara-saudara. Itu karena lu anak Tuhan dan lu harus melakukan hal itu. Saya ulang ya. Melakukan yang benar itu semua bukan melayani saudara-saudara. Bukan. Salah besar. Kalau itu melayani, ada orang yang nggak percaya sama Yesus, yang ateis. Itu mereka lebih jujur dari saudara, ada nggak? Ada. Coba lihat di kantormu. Ada yang bekerjanya lebih rajin dari kamu nggak? Ada. Kristen, bukan. Kusuk sholatnya. Maka, bekerja lebih rajin di kantor itu melayani, bukan melayani Tuhan. Gua udah jadi guru, gua ngajar. Ya, bukan nyinggung yang guru nih. Gua udah jadi guru, udah ngajar. Ya, gua udah ngajar baik-baik. Melayani Tuhan nggak? Bukan. Itu tanggung jawabmu jadi guru. Banyak yang salah kaprah ketika ditanya tentang melayani. Semuanya tentang yang di luar udah gua lakukan. Sehingga yang the best dari orang Kristen itu adanya di luar. Bukan di dalam gereja, bukan ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Agak keras saudara-saudara, karena apa? Karena nyatanya ke gereja itu kekurangan orang-orang yang baik, orang-orang yang qualified, yang kreatif. Karena semuanya ditaruh di luar dengan alasan apa? Kan di luar gue juga melayani. Gue kerja datang pagi-pagi, gue kerja dengan jujur, gue kerja gue nggak julid, gue baik semuanya. Kan itu juga udah melayani. Tidak, itu kewajiban saudara. Sebagai seorang anak Tuhan, saudara harus melakukan itu. Karena apa? Karena ada orang juga yang nggak percaya sama Tuhan melakukan itu, saudara-saudara. Bahkan lebih baik dari saudara. Apa sih sebenarnya melayani Tuhan? Melayani Tuhan adalah saudara memberikan daya, dana, dan doa saudara agar saudara melihat Injil diberitakan ke seluruh dunia dan orang-orang diselamatkan. Amin. Itu namanya melayani Tuhan. Kalau saudara kerja baik, jujur, datang tepat waktu, melakukan semuanya dengan baik, itu kewajiban saudara sebagai seorang anak Tuhan. Dan juga sebagai karyawan. Maka kalau saudara, meskipun saudaranya kerjanya jadi pegawai negeri, saudaranya kerjanya jadi guru, saudara kerja di perusahaan, saudara kerja apapun di sana, ujung-ujungnya melayani Tuhan adalah membuat segala daya saudara, dana saudara, uang saudara, dan pikiran doa saudara dipakai untuk melayani Tuhan dan melihat Injil diberitakan sampai ke bangsa-bangsa. That's you serve the Lord. Dan yang berikutnya,
pada kebajikan itu, rahasia yang kedua. Pada kebajikan itu, pada pelayanan itu, ya, agak seret nih, bisa minta air ya. Dan pada pelayanan itu dan kepada kebajikan tambahkan pengetahuan. Oke, saudara, setelah tadi kita punya iman di sini, firman Tuhan bilang, tambahkan pada iman itu, tambahkan dengan melayani Tuhan. Sesudah melayani Tuhan, pada pelayanan kita kepada Tuhan itu, kita diminta untuk tambahkan dengan apa? Pengetahuan. Banyak pelayanan, orang udah memberi diri untuk melayani Tuhan. Oke Kak, oke Bang, gua siap melayani Tuhan. Makasih Mbak Wiji, Tuhan memberkati. Amin katanya Mbak Wiji ya. Banyak orang sudah bersedia melayani Tuhan. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat saudara kalau saudara sudah melayani Tuhan. Yang semangat dong, saudara melayani Tuhan kan? Haleluya. Amin. Ya, rival. Oke, jempol dia ya. Oke, jadi sesudah saudara sudah mengambil keputusan melayani Tuhan, banyak pelayanan gak maju-maju. Karena apa? Karena orangnya gak mau menambah pengetahuannya. Oh, mentok di situ. Saudara, banyak pelayanan gak mau maju-maju. Saya melayani di sebuah yayasan. Saya adalah ketua yayasan Kota Bercahaya, yayasan yang menaungi yang ada di dalam gereja ini. Saya di gereja ini menjadi ketua yayasan, saudara-saudara, sejak tahun 2011. Dulu sih gue dijorokin kayaknya sama Bang Parda gitu ya. Kayaknya lu yang muda lu dijorokin aja deh jadi ketua yayasan gitu ya. Nah, saya jadi ketua yayasan di gereja ini sejak tahun 2011. Lalu saya melayani di Yayasan Helifida Indonesia. Kami melayani untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Papua dan ada di Sulawesi, di Kalimantan. Kami terbang untuk para misionaris supaya mereka bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di pedalaman. Saya bekerja di situ sejak April. Tadi saya di sini 24 tahun ini. Dan tahun ini juga saya 19 tahun saya melayani di Yayasan Helifida Indonesia. Di sini saya ketua yayasan, di Helifida saya juga ketua yayasan. Kami punya 5 helikopter di seluruh Indonesia. Nah, saya mau bilang begini, ya. Saya ini ketika ditunjuk jadi ketua, saya bukan orang latar belakangnya aviasi. Saya bukan orang penerbangan. Saya lulusan sastra Inggris Gunadarma, saudara-saudara. Saya lulusan sastra Inggris Gunadarma, kemudian saya dipercayakan jadi ketua yayasan. Saudara, saya mau melayani. Saya udah melayani Tuhan? Yes, saya melayani Tuhan. Di Yayasan Helifida sebagai ketua yayasan. Dan sebagai bahasa kerennya CEO. Ini kayaknya kalau yang ngomong CEO didengerin gitu kira-kira ya. Gue CEO nih, gue punya 5 helikopter gitu ya. Nah, dengan di situ karena saya bukan latar belakangnya aviasi, apa yang harus saya pelajari? Saya harus belajar tentang aviasi. Tentang helikopter, tentang undang-undang penerbangan. Undang-undang penerbangan itu banyak, saudara-saudara. Saudara nggak pernah duduk sama saya dan sharing dan denger. Lu kayaknya jalan-jalan mulu ya. Iya, tapi lu pernah baca nggak undang-undang penerbangan? Banyak. Banyak bertumpuk-tumpuk. Kita bisa bertemu meeting dengan kementerian-kementerian banyak. Dan segala sesuatunya. Yang saya mau bilang begini. Pada mau melayani Tuhan tadi saya harus nambah apa? Pengetahuan. Kalau enggak pelayanannya enggak maju, kalau enggak saya enggak bisa mengerjakan pelayanan itu. Maka saya mau bilang, saudara kalau saudara sudah ambil bagian di dalam pelayanan, saudara perlu belajar. Seberapa banyak pelayanan enggak bisa jalan dengan baik, karena apa? Karena apa yang dilakukan itu sampai di situ saja, enggak maju. Disuruh belajar, apaan sih? Di sini sih nggak ada. Saudara ya. Pelayanan kita nggak akan maju ya. Saudara, cukup nggak sampai melayani Tuhan? Nggak cukup, itu firman Tuhan yang bilang ya, bukan gua yang bilang ya. Perlu nambah dengan apa? Pengetahuan. Belajar saudara-saudara ya. Saya yakin semua kerja di kantor, di perusahaan yang dikasih training. Iya enggak?
Ada berapa banyak yang ikut training kira-kira di kantornya? Boleh saya undang dengan rendah hati untuk angkat tangannya yang selalu ikut training. Coba, di kantornya. Oke, ya. Banyak yang angkat tangan. Tapi saudara juga perlu giat kalau ada training di gereja. Amin. Nggak ada yang amin. Pak Parda minta maaf ya, belum ada yang amin ya. Saudara, ya, saya kasih tahu ya. Saudara, kalau kita nggak mau di training, kalau kita nggak mau dilatih, kalau kita nggak mau diajar, pelayanan kita itu nggak akan maju, iya nggak? Akhirnya, the best of us itu akan jatuh ke tangan-tangan para kapitalis. Kalau saudara nggak mau di training, ya karena terlalu sibuk berurusan dengan para kapitalis, tidak salah juga. Saya punya tambahan satu hal. Kasih uang yang didapat dari kapitalis untuk membuat training di gereja berjalan dengan lancar. Amin? Kayaknya amin ini lebih banyak ya. Bang Ebin, siap ya. Saya ulang lagi saudara-saudara. Aduh bang, gua nggak bisa, sibuk banget gua kerja di luar. Supaya gua bisa dapat penghasilan yang baik. Salah nggak, gua nggak ikutan training di gereja. Nggak apa-apa. Yang penting dana dari kapital itu, gaji-gajimu itu, dan bagian-bagian yang harus diberikan pada Tuhan itu harus masuk ke dalam persembahan supaya kita bisa pakai buat training di gereja. Kita akan mengadakan training bulan Februari, namanya Alpha Course. Butuh dana juga. Saudara-saudara yang nggak mau ikutan training, saudara kasih dana saudara sampai di tempat ini. Kalau nggak, saudara nggak memenuhi bagian ini. Ih, lu galak banget ya Ter ya. Bukan gua, Petrus. Saudara nggak tahu nggak kalau Petrus? Gua ngebayangin Petrus itu kan orangnya berapi-api gitu ya. Gua ngebayangin Petrus itu waktu ngomong gini. Nih ya, kalau lo nggak nambah kebajikan ya, dan lo nggak nambah pengetahuan ya, lo nggak masuk surga, tahu nggak? Kira-kira kayak gitu kali ya. Iya, Petrus itu orangnya ceplas-ceplos gitu ya. Tapi ini bukan Petrus yang ngomong, ini Carter yang ngomong supaya agak-agak tenang dikit gitu ya. Saudara, sesudah pengetahuan ayat yang ke-6. Tambahkan pada kebajikan pengetahuan. Next, ayatnya yang ke-6. Oke. Agak lama, saya baca ya. Ayatnya yang ke-6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Di gereja, ada banyak nggak yang udah melayani Tuhan dan kemudian belajar gitu ya, tapi nggak menguasai diri kemudian. Apa? Nggak menguasai diri itu maksudnya gini nih, self-control bahasa Inggrisnya ya. Sesudah pelayanan dan pinter gitu ya, penguasaan dirinya kurang dalam hal begini saudara-saudara ya. Ketika dia dikasih tahu sama pimpinannya, nggak mau dengar, gue kan lebih tahu dari lu. Nah, karena dia nggak mau dengar, udah gue mau melayani juga, lu mestinya berterima kasih sama gue udah mau melayani. Udah gue rajin ikut training. Tapi, sampai rajin dan mau melayani, kalau nggak dibarengi dengan yang namanya self-control, dia bisa meninggalkan sebuah jemaat, saudara-saudara. Dan memilih untuk melanglang buana kemana gitu. Akhirnya dia bisa bertumbuh nggak? Berat pertumbuhannya. Bertumbuh mungkin, tapi berat pertumbuhannya. Dan oleh karena itu, di dalam hidup kita, karena kita sudah tambahkan kebajikan dan pengetahuan, kita tambahkan dengan self-control. Kita bisa kontrol diri kita. Nggak cuma di dalam pelayanan, di dalam hidup kita, di dalam kerja kita, kadang-kadang di kantor karena kita udah merasa lebih tahu dari bos kita ya, atau atasan kita. Dia kayaknya pengen gua tonjok juga nih atasan gua ya. Udah dia nggak ngerti, nggak ada latar belakangnya. Saya bisa bilang begini karena apa? Saya bukan pilot, saya nggak datang dari aviasi, tapi saya memimpin para pilot dan orang-orang di aviasi. Kalau bawahan saya, kalau orang yang saya pimpin itu melunjak, nggak punya self-control, bisa terjadi bahaya di dalam pelayanan kami. Nah, oleh karena itu, kalau saudara sudah mau melayani Tuhan, saudara sudah belajar, maka saudara kita perlu apa? Self-control. Yang berikutnya, di dalam self-control itu
maka kita perlu menambahkan dengan penguasaan diri. Ini rahasianya yang keempat. Penguasaan diri. Dan pada penguasaan diri, ketekunan. Capek ya jadi orang Kristen, dimintanya banyak. Udah disuruh pada iman tambah melayani, kemudian disuruh nambah pengetahuan, kemudian disuruh tambah apa lagi? Penguasaan diri, lalu disuruh tekun. Disuruh tekun, saudara-saudara. Wah, kita jadi orang Kristen berhasil mau. Ini nggak boleh hilang. Sesudah kita disuruh menguasai diri, tekun. Banyak pekerjaan pelayanan yang dikerjakan oleh orang-orang Kristen yang sudah profesional, yang sudah jago di bidangnya, ahli, tetapi nggak tekun. Nggak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tadi saya bilang saya kerja di Yayasan Helifida, itu memasuki tahun yang ke-20, 2 dekade saudara-saudara. Kalau nggak punya semangat untuk tekun menjalani apa yang dilakukan itu, saya nggak dipilih untuk jadi pimpinannya saudara-saudara. Tapi tekun saudara, tekun bahasa Inggrisnya di sini adalah perseverance. Artinya apa? Bahwa di situ kamu mau siap menderita dengan apa yang kamu layani. Nah itu dia artinya. Kalau saudara merasa belum dibentuk, belum diguncang, belum dibuat menjadi sangat diojok-ojok, diobok-obok di dalam pelayanan dan pengiringanmu akan Tuhan, itu saudara perlu tahu bahwa saudara harus menjadi tekun. Tekun itu artinya apa? Meskipun ada banyak tantangan, meskipun ada banyak hambatan, meskipun ada banyak hal-hal yang merintangi kita, maka kita akan tetap maju. Itulah ketekunan. Itu rahasianya yang kelima. Rahasianya yang keenam, ya. Dan pada ketekunan tambahkan apa? Kesalehan. Godliness. Saya mau garis bawahi godliness agak sedikit serius ya. Godliness di sini diterjemahkan kesalehan, tapi saya mau bicara satu hal penting di dalam kesalehan yang jarang kita bicarakan. Kesalehan di dalam saudara mengelola uang saudara. Ada banyak orang pelayanannya luar biasa, ada banyak orang dia belajar dengan sungguh-sungguh, ada banyak orang dia melakukan ini dan itu sampai di sini, tetapi kesalehan di dalam keuangannya amburadul. Ada banyak orang Kristen yang keuangannya amburadul, tapi saya mau mulai dulu dengan dua hal. Untuk yang amburadul keuangannya, mau diberesin ada dua hal prinsip firman Tuhan. Pertama, saudara perlu menyadari bahwa saudara itu bukan menjadi hambanya uang. Ya, saudara udah punya Tuhan, percaya sama Tuhan 100%. Tuhan itu hanya disaingi oleh satu hal, namanya mamon. Bukan iblis, iblis udah dikalahkan saudara-saudara. Saingannya Tuhan apa? Mamon. Mamon itu duit dan harta kekayaan dunia. Saya kasih tahu bahwa saudara, ketika saudara mengelola keuangan saudara yang ada, itu saudara melakukan kesalehan khususnya di bidang keuangan. Sekarang saya sampaikan begini. Di bidang keuangan, dalam kehidupan kekristenan orang Kristen, itu ada dua hal. Pertama, persembahan dan persepuluhan. Saudara, saya mau tanya, nggak perlu angkat tangan. Seberapa dari saudara yang dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus mengembalikan persepuluhannya kepada Tuhan? Sedihnya, banyak orang Kristen salah kaprah dengan mengatakan, gua kan udah melayani Tuhan, emang gua perlu lagi kasih persembahan? Maaf saudara-saudara, persembahan itu urusannya berbeda dengan pelayanan. Memberikan uang saudara, mengembalikan persepuluhan, dan memberikan persembahan, itu urusannya berbeda jalurnya. Betul, sama-sama melayani Tuhan. Tapi saudara tahu bahwa
saudara nggak akan menerima Yesus Kristus kalau tidak ada orang yang diutus untuk datang melayani saudara. Dan orang yang diutus itu datang karena ada orang yang menolong dia supaya bisa melayani saudara. Saya ambil contoh orang Batak, saudara-saudara ya. Kalau saudara orang Batak dan saudara sekarang menjadi orang Kristen, ada dulu namanya rasul orang Batak, namanya siapa? Nommensen ya. Nommensen datang ke tanah Batak, itu dia terbang karena diterbangkan oleh Tuhan atau dia naik kapal. Naik kapal ya. Dia naik kapal dan dia tiba di tanah Tapanuli ya. Untuk naik kapal, untuk dia bisa hidup ya, Tuhan melemparkan roti-rotian dari surga enggak? Enggak. Ada orang di belakangnya Nommensen yang mendukung dengan dana supaya Nommensen bisa datang ke tanah Batak dan memberitakan Injil kepada saudara yang ada sekarang. Malaikat enggak melarikan Nommensen dari Jerman langsung tiba di atas Danau Toba. Enggak kan ya? Ada uang yang diberikan sebagai persembahan untuk misi sehingga Nommensen bisa datang ke tanah Batak dan saudara bisa diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Anda enggak berhutang, enggak bilang, terima kasih Tuhan karena saya udah diselamatkan. Terima kasih saudara harus melihat histori bagaimana kekristenan itu datang ke keluargamu. Kalau saudara melupakan histori, maka saudara akan merasa memberi dengan uang persembahan sungguh-sungguh itu diperlukan nggak sih? Diperlukan. Diperlukan. Uang saudara diperlukan untuk melayani Tuhan. Tuhan butuh saudara dan Tuhan mau saudara menjadi saluran berkat untuk dipakai agar Injil bisa diberitakan kemana-mana. Amin. Saudara, kita berhutang sama orang-orang yang memberikan untuk pekerjaan misi sehingga orang itu bisa memberitakan Injil kepada kita. Oke, jadi kesalehan di sini saya kasih garis bawahi, ada banyak kesalehan yang perlu kita lakukan, tetapi saya rasa ya dari Roh Kudus kasih tahu kesalehan yang perlu saudara sungguh-sungguh lakukan sekarang ini adalah bagaimana saudara memperlakukan uang saudara. Lanjut. Yang terakhir adalah kasih kepada sesama. Dari kesalehan itu, kasih kepada sesama, saudara-saudara. Semuanya kalau nggak dilakukan dengan kasih, ujung-ujungnya dilakukannya untuk diri sendiri dan untuk kesenangan diri sendiri. Saya ambil contoh ya. Di sini, ini bagian dari kesaksian saya. Ketika saya ada di sini, waktu saya kuliah tahun 99 sampai tahun 2003, saya menerima kasih brotherly love dari jemaat yang ada di tempat ini. Saudara, saya hampir pulang kampung karena nggak punya uang untuk bisa melanjutkan kuliah lagi. Saya ikut tes di UI untuk ambil sastra Inggris dan sastra Prancis, saya gagal saudara-saudara. Dan kemudian saya duduk di sekretariat dan bukan tiba-tiba, pasti diutuslah oleh Tuhan seorang bapak. Namanya Bapak Pardamaian Pasaribu. Orangnya ada di sini, saudara-saudara. Kemudian saya ditanya, terus kamu mau ngapain? Gimana kelanjutannya? Saya bilang, saya mau daftar, tapi saya udah nggak punya uang lagi, gitu ya. Saudara, saya datang dari kampung ketika tahun 99 itu, saya hanya dikasih 100.000 rupiah oleh mama saya. Mama saya hanya bilang begini, ini uang 100.000 buat kamu, dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia yang akan menjaga kamu. Dan 100.000 saya mendapatkan lagi untuk saya bisa kuliah, saudara-saudara. Singkat cerita, dari uang 100.000 itu saya bisa kuliah. Saya kuliah di Universitas Gunadarma. Nggak masuk UI, tapi Universitas samping UI. Anak Gunadarma tepuk tangan dulu ya. Biar kagak ngantuk ya. Saya lulusan Gunadarma, saudara-saudara. Ya, saya sekuliah di Gunadarma. Sepanjang saya kuliah, saudara-saudara, saya kerja, saudara. Saya kerja, saudara bisa tanya sama siapapun yang ada di gereja ini. Yang pernah memberikan saya dalam bentuk uang untuk saya bisa kuliah, tidak. Tetapi mereka memberikan kasih kepada saya. Mereka menjagai saya. Tapi saya mau mention 2 orang lagi di gereja ini. Yang kedua, saya
Setiap kali melayani Tuhan tadi udah denger ya, bahwa kami angkat-angkat perlengkapan untuk bisa ibadah di beberapa tempat. Inang Sitorus mamanya Bang Dwi Kora, itu selalu datang di belakang, terus garuk-garuk, Bang. Terus gue dikasih sangu. Gue tulis khotbah ini, gue nangis. Saudara, ada orang yang Tuhan pakai sama kita untuk peduli dengan kita. Ada karena kasih akan saudara-saudara ini. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ngasih sama saudara yang ada di sini, kasih. Saudara bisa nuai. Saya yakin ya, Inang Sitorus di surga itu bersuka cita melihat gua nih ya, melayani Tuhan. Karena ada sesuatu yang pernah ditaruhkan di dalam hidup gua ketika itu. Kasih kepada saudara, yang ketiga, saudara. Saya dulu ketika kuliah, saya udah pengen kerja. Saya kuliah sastra Inggris, saudara-saudara. Saya sastra Inggris di Gunadarma. Saya udah pengen kerja. Saya ngajar di banyak tempat untuk dapat uang saku supaya saya bisa kuliah. Dan saya kerja di Yayasan Open Doors, Opung Situmorang. Lalu ketika saya di Open Doors, saya tahu Opung Situmorang itu kerja juga adalah direktur dari Yayasan Helifida Indonesia. Saya bilang sama Opung, Opung, saya boleh nggak kerja di sini? Opung bilangnya apa tahu nggak? Carter, kamu lulus kuliah dulu, belajar yang benar. Belajar bahasa Inggris yang benar. Nanti kalau udah lulus, baru kamu kerja sama saya. Saya ngajar bahasa Inggris di yayasan Open Doors waktu itu. Saya lulus, saudara-saudara. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saya lulus dari Gunadarma. Saya bukan lulusan yang terbaik di angkatan saya. Di Gunadarma itu ada 7 fakultas. IPK saya nomor 2 di Fakultas Sastra. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, saya dipanggil oleh Pudek 3 kami ketika akan wisuda. Ketika akan wisuda, saya dipanggil Pudek 3 kami dan dibilang begini, Carter, ya, kamu yang akan menyampaikan pidato mewakili mahasiswa. Kami wisudanya di Balai Sidang Jakarta. 5.000 orang plus dengan orang tuanya. Mungkin, saya kurang tahu. Tapi saudara, saya tutup sharing saya. Ketika saya datang kuliah ya, saya percaya Tuhan memakai saya, memberikan saya untuk bisa melayani. Saya mau melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Saya lulus oleh karena kasih karunia Tuhan tadi ya, kalau nggak ada 100.000 dari Pak Parda, mungkin saya nggak bisa masuk di Gunadarma. Ada orang yang melakukan kasih, ya. Dan ketika saya lulus, karena kasih karunia Tuhan, saya bisa menyelesaikan itu. Saya tahu Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan lebih lagi. Saya diterima melayani Tuhan dengan Pak Situmorang di Helifida tahun 2004, 1 April 2004. Saya diterima ketika 2017. Saya diangkat sebagai CEO-nya. Kira-kira seperti itu. Tapi apa yang membuat saya diangkat? Saya mau kasih tahu. Kasih untuk melihat jiwa-jiwa bisa dilayani. Saudara bisa menilai saya, ya, 20 tahun lebih saya ada di sini, hampir kecuali di masa ketika gua punya masalah waktu itu ya. Yang tahu puji Tuhan, yang nggak tahu yang nggak usah tahu saudara-saudara ya. Bisa di belakang. Saya mengembangkan kasih saya untuk melihat supaya orang-orang bisa dilayani. Saya nggak tahu posisi saudara hari-hari ini. 7 hal ini adakah? 7 hal ini sudah hilangkah? 7 hal ini merangkakkah? Tetapi Tuhan bilang, kalau 7 hal ini ada, maka saudara akan produktif, akan berbuah, akan menghasilkan. Kalau saudara merasakan hari-hari ini, kayaknya gua berbuahnya gimana ya, tersendat-sendat ya, jalannya begitu aja. Kemungkinan besar, 7 hal ini tidak terjadi, atau tidak dikerjakan, atau tidak ditambahkan
di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau maju, mau jadi orang Kristen yang produktif, mau jadi orang Kristen yang dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan, saudara tambahkan 7 hal ini pada imanmu yang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Amin. Semoga saudara dikasih kekuatan untuk bertambah, bertambah, dan bertambah. Saya undang kita bangkit berdiri. Ada 7 hal yang perlu ditambahkan, saudara-saudara. Ada 7 hal Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen untuk ditambahkan. Saya nggak tahu yang mana saudara, posisi saudara saat ini. Kalau saudara rindu melayani Tuhan, melayani Tuhan. Bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumahmu dan dimulai dari gereja ini. Kalau saudara ingin terus dimampukan oleh Tuhan. Bahkan Bapak yang berdiri pakai tongkat ini bilang sama Tuhan, Tuhan, gue mau melayani Tuhan. Saudara yang di rumah masih punya masalah keuangan, bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Yang sudah melayani Tuhan, mari belajar, tambahkan. Mari teman-teman. Mari tambahkan, tambahkan di dalam hidup kita. Yang belum setia di dalam memberikan persembahan dan persepuluhan, bilang sama Tuhan, ampun Tuhan, saya mau sungguh-sungguh belajar lagi untuk memberikan persembahan dan persepuluhan saya. Yang dalam hidupnya susah untuk kontrol dirinya. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau kontrol diri. Yang digerakkan Tuhan untuk memberi sama saudara. Nih gue lihat ada saudara gue nih yang sakit, ada saudara gue yang kurang nih. Saya mau kasih 50.000 juga. Saudara kalau digerakkan oleh Tuhan untuk memberi, beri. Saudara nggak akan pernah tahu apa efeknya. Tadi saya bilang, Opung Sitorus, itu hanya ngasih saya berapa puluh ribu. Tapi itu dampaknya abadi. Saya tahu orang memberi kepada saya karena dia sayang sama Tuhan dan dia sayang sama saya. Kalau Tuhan panggil saudara untuk memberi, sereceh apapun itu lakukan. Sehingga dengan 6 hal itu, yang terakhir kasih kepada orang banyak, itu akan dengan mudah saudara lakukan. Mudah saudara untuk mengasihi orang yang nggak kenal. Karena 6 hal ini sudah ditambahkan. Mari tundukkan kepala. Kita naikkan kembali refrein lagu tadi, mengiring. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu, angkat tangan kita. Katakan mengiring ya Tuhan. Seumur hidup kami ya Tuhan. Di dalam rencana ya Bapa. Pikiranku Tuhan. Kehendakmu my will. I give it all to you. I give it all to you. All my heart, all my life, it is yours.
Isi dulu. Bahkan dada mendatangkan Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan. Masuk dalam rencanamu dapat pikiranku kehendakku serahkan padamu. Di dalam Kami keluarga bersamamu jadikan rencanamu, jadikan saudara-saudara melayani Tuhan. Apakah saudara sedang mengalami sakit atau apapun itu? Saudara yang sedang ingin mundur bahkan dari pelayanan. Saudara, saya undang saudara untuk taruh tangan saudara di dada saudara. Tidak ada lagi orang, tidak ada lagi jemaat yang ada di tempat ini. Itu nganggur, idle semuanya melayani Tuhan. Kalau saudara belum melayani Tuhan, saudara minta sama Tuhan, Tuhan saya mau melayani Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Tangan-tangan yang mungkin mengatakan bahwa Tuhan saya mau mundur dari melayani Tuhan. Saya capek Tuhan. Saya capek dengan apa yang saya lakukan selama ini seperti tidak ada hasilnya. Saudara, saya mau katakan, mari saudara taruhkan tangan saudara, kuatkan tangan dan kaki saudara. Dan saudara bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau melayani Tuhan. Tuhan saya mau terus melayani Tuhan. Kalau saudara belum setia di dalam persembahan saudara kepada Tuhan, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau setia untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Saya mau setia di dalam memberi persepuluhan saya kepada Tuhan. Kalau saudara ingin saudara dipakai lebih lagi, bertambah-tambahlah seperti apa yang sudah dinyatakan oleh firman Tuhan. Bapakku berdoa ya Tuhan, buat setiap kami yang ada di tempat ini. Buat setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Agar 7 hal ini, 7 rahasia bagaimana kekristenan kami bisa berhasil ini. Ini bisa terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan. Dari anak-anak, orang remaja, pemuda, dan orang tua ya Tuhan. Bapak, aku berdoa ya Bapak. Biarlah ke-7 hal ini ditambah-tambahkan di dalam hidup mereka. Dan mereka mengejar penambahan-penambahan ini ya Tuhan. More and more. More and more. More and more. Ditambah-tambahkan ya Tuhan. Sehingga kami kedapatan sebagai anak-anak Tuhan yang produktif ya Tuhan. Yang menghasilkan. Sehingga seperti ayat 11 mengatakan, kami menerima hak sepenuhnya. Kami menerima hak sepenuhnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kami tahu tujuan hidup kami adalah supaya kami bisa melayani Tuhan, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, membawa kabar baik kepada orang-orang yang menderita ya Tuhan. Agar mereka dipulihkan, agar mereka disembuhkan ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudara.